لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan melanjutkan cerita tentang kisah perjalanan hidup Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirah Nabawiyah bagian 4. Mengikuti paman. Hati Nabi Muhammad yang saat itu masih kanak-kanak merasa pengap dengan kehidupan di Mekah. Setiap hari, dilihatnya anak-anak fakir miskin seusianya bekerja bersama-sama dengan bertelanjang tanpa rasa malu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga melihat setiap malam pintu rumah orang-orang kaya tertutup rapat. Di dalam mereka berpesta pora, menyaksikan para penari, dan bermabuk-mabukan sampai pagi sambil dijaga oleh para budak. Padahal, di tempat lain, beliau melihat orang-orang berjuang mencari rezeki antara hidup dan mati. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering sekali melintas di depan gubuk-gubuk reot dan rumah-rumah kumuh. Pintu-pintu mereka juga tertutup rapat, tetapi di dalamnya tinggal orang-orang yang hidup menderita. Orang-orang itu, jika tidak memiliki bahan makanan, besok atau lusa terpaksa menggadaikan anak gadis, istri, atau ibunya untuk dikumpulkan menjadi budak para saudagar demi melepaskan diri dari lilitan hutang. Di depan gubuk-gubuk itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga melihat para pemuda berkumpul. Pikiran mereka dipenuhi impian tentang datangnya mukjizat yang akan mampu membebaskan Mekah dari kebiadaban. Para pemuda itu berkumpul mengelilingi seorang laki-laki yang bercerita tentang legenda-legenda indah orang-orang terdahulu yang berjuang melawan raja yang sewenang-wenang. Suatu saat pada usia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 12 tahun, Abu Thalib berniat pergi berdagang ke Syam untuk mencari nafkah. "Ajaklah aku, wahai paman," pinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi perjalanan padang pasir begitu sulit dan jauh. Aku tidak tega mengajak anak sekecilmu menempuh kesulitan sedemikian berat. Saat itu, hanya Abu Thalib tempat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung. Beliau merasa amat kesepian jika harus menghadapi kehidupan Mekah seorang diri, tanpa ada paman di sampingnya. "Kepada siapakah paman akan meninggalkan aku seorang diri apabila paman pergi nanti?" tanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu mengibah. Abu Thalib sangat terharu. "Demi Allah, aku pasti membawanya pergi. Ia tidak boleh berpisah denganku dan aku tidak boleh berpisah dengannya selama-lamanya." Lib sang peramal. Orang-orang Quraisy sering mendatangi Lib dengan membawa anak-anaknya untuk diramal. Suatu hari, Lih melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. "Kemarilah hai anak muda," serunya. Namun, Abu Thalib segera menyembunyikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan membawanya pergi hingga Lih berteriak-teriak, "Celakalah kalian, bawa ke sini anak muda yang aku lihat tadi. Demi Tuhan, anak ini akan menjadi orang besar di kemudian hari." Jamuan Buhairah. Berangkatlah rombongan kafilah Quraisy menuju ke Syam. Ketika tiba di Busra, mereka melewati rumah ibadah seorang pendeta Nasrani bernama Buhairah. Ia adalah pendeta yang pandai. Di rumah ibadahnya selalu ada pendeta dan umat Nasrani yang menuntut ilmu kepada Buhairah. Biasanya, Buhairah tidak pernah menggubris rombongan Quraisy yang setiap tahun melintas di tempat itu. Namun, kali ini ada yang berubah pada diri Buhairah. Ketika rombongan Quraisy termasuk Abu Thalib dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam singgah di dekat rumah ibadahnya, Buhairah memerintahkan para pembantunya untuk membuat masakan yang banyak. Buhairah berbuat begitu karena dari jendela rumah ibadahnya ia melihat hal yang aneh pada rombongan Quraisy. Ada awan kecil yang bergerak pelan mengikuti kemanapun kafilah pergi. Ada sesuatu atau seorang di dalam kafilah yang dilindungi awan itu dari terik matahari.
Buhairah bergegas mendatangi kafilah yang tengah beristirahat di bawah pepohonan rindang dan berkata, "Hai orang-orang Quraisy, sungguh aku telah membuat makanan untuk kalian. Aku ingin kalian semua, anak kecil, orang dewasa, budak, dan orang merdeka, singgah di rumahku." Salah seorang Quraisy bertanya, "Demi Allah, hai Buhairah, alangkah istimewanya apa yang engkau perbuat kepada kami hari ini? Padahal kami sering melewati tempatmu ini." "Engkau benar," jawab Buhairah. "Dulu aku memang seperti yang engkau katakan. Namun, kalian semuanya adalah tamuku kali ini dan aku ingin menjamu kalian. Aku telah membuat makanan dan kalian semuanya harus ikut makan." Dengan senang hati, rombongan Quraisy pun masuk ke rumah Buhairah untuk memenuhi undangannya. Hanya saja, Nabi Muhammad SAW tidak ikut karena beliau masih kecil dan ditugaskan menjaga perbekalan kafilah. Namun, segera saja Buhairah merasakan ada sesuatu yang kurang dari rombongan Quraisy itu. Maka, ia kembali mengulangi permintaannya. "Hai orang-orang Quraisy, jangan sampai ada yang tidak makan makananku ini." Salah seorang Quraisy berkata, "Hai Buhairah, tidak ada seorang pun tertinggal yang layak datang kepadamu, kecuali anak muda yang paling kecil di antara kami. Ia berada di tempat perbekalan rombongan." Buhairah menggeleng-geleng kepala. "Kalian jangan seperti itu. Panggil dia untuk makan bersama kalian." Orang-orang Quraisy merasa malu. Salah seorang dari mereka bahkan berkata, "Demi Lata dan Uzza, adalah aib dari kami kalau putra Abdullah bin Abdul Muthalib tidak ikut makan bersama kami." Setelah Nabi Muhammad SAW dipanggil, Buhairah memeluknya dan mendudukkannya bersama rombongan Quraisy yang lain. Sambil menyaksikan tamu-tamunya makan, sebenarnya mata Buhairah tertuju kepada Nabi Muhammad SAW dengan seksama. Dari hasil pengamatannya itulah, Buhairah mengambil kesimpulan dalam hati, anak ini mempunyai sifat-sifat kenabian. Jamuan selesai. Sambil mengucapkan terima kasih, rombongan Quraisy pun membubarkan diri menuju tempat perkemahan mereka untuk beristirahat. Namun, Buhairah tidak membiarkan Nabi Muhammad SAW pergi. Diajaknya anak itu untuk duduk dan bicara. "Wahai anak muda," panggil Buhairah. "Dengan menyebut nama Lata dan Uzza, aku akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepadamu, dan engkau harus menjawabnya." Wajah Nabi Muhammad SAW tampak berubah, dan beliau menjawab, "Jangan bertanya tentang apapun kepadaku sambil menyebut nama Lata dan Uzza. Demi Allah, tidak ada yang sangat aku benci melainkan keduanya." Buhairah tersenyum dan mengulangi permintaannya. "Baiklah, kalau begitu aku akan bertanya kepadamu dengan menyebut nama Allah dan engkau harus menjawab pertanyaanku." Wajah Nabi Muhammad SAW berubah cerah dan beliau mengangguk. "Tanyakan kepadaku apa saja yang ingin engkau tanyakan." Saran Buhairah kepada Abu Thalib. Buhairah menanyakan banyak sekali hal kepada Nabi Muhammad SAW, seperti tentang tidurnya, postur tubuhnya, dan banyak lagi hal lainnya. Nabi Muhammad SAW menjawab semua pertanyaan itu, dan semua jawaban tersebut sesuai dengan perkiraan Buhairah. Kemudian, Buhairah melihat punggung Nabi Muhammad SAW dan mendapati tanda kenabian di antara kedua bahunya. Tanda itu seperti bekas orang yang berbekam. Setelah itu, Buhairah mendekati Abu Thalib dan bertanya kepadanya, "Apakah anak muda ini anakmu?" "Iya, dia anakku," jawab Abu Thalib. Buhairah menggelengkan kepala. "Tidak, dia bukan anakmu. Anak muda ini tidak pantas mempunyai ayah yang masih hidup." Abu Thalib agak tercengang, lalu ia pun mengangguk. "Kau benar, dia bukan anakku, dia anak saudaraku." Buhairah mengangguk-angguk puas, lalu bertanya lagi, "Apa yang dikerjakan ayahnya?" "Ayahnya telah meninggal dunia ketika dia masih berada dalam kandungan ibunya,"
"Engkau benar," kata Buhairah sambil menghela napas dalam-dalam. Kemudian, dengan sangat sungguh-sungguh, dia menyampaikan sebuah saran sambil berbisik. "Sekarang, dengar saranku baik-baik. Bawa anak saudaramu ini ke negeri asalmu sekarang juga. Jaga dia dari orang-orang Yahudi. Demi Tuhan, jika mereka melihat padanya seperti apa yang aku lihat, mereka pasti akan membunuhnya. Sesungguhnya akan terjadi sesuatu yang besar pada diri anak saudaramu ini. Karena itu, segera bawa pulang dia ke negeri asalmu." Abu Thalib tampak ketakutan dengan peringatan itu. Dia yakin bahwa apa yang dikatakan Buhairah itu benar. Maka dari itu, segera setelah urusan perdagangannya selesai, Abu Thalib membawa Nabi Muhammad SAW pulang. Sesulit apapun beban hidupnya, Abu Thalib tidak pernah lagi pergi berdagang ke tempat jauh demi melindungi keponakannya itu. Busra, kota tempat Buhairah tinggal. Jalur yang dilewati kafilah Abu Thalib adalah jalan kafilah barat yang menyusuri Laut Merah, Madian, Wadi Al-Qurra, Hijir, dan kota Busra. Kota Busra atau Bostra telah lama didirikan oleh Romawi sebagai ibu kota wilayah Hauran untuk menahan serbuan Badui pedalaman. Di kota ini, Romawi memusatkan pasukan dan mengumpulkan pajak dari para kafilah. Bagi kafilah sendiri, Bostra adalah pusat perdagangan yang paling ramai sebelum tiba di Syria, yang terletak lebih ke utara. Perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera setelah Abu Thalib dan Nabi Muhammad SAW meninggalkan rumah Buhairah, datanglah 3 orang ahli kitab bernama Zurair, Daris, dan Tammam kepada Buhairah. Ketiganya menyandang senjata di pinggang. Mereka bertanya kepada Buhairah, apakah ia juga melihat seorang anak dengan ciri-ciri seperti ini dan itu. Buhairah tahu bahwa mereka mencari Nabi Muhammad SAW karena mereka juga telah mendengar tentangnya. Buhairah memandang senjata-senjata yang mereka bawa dengan perasaan ngeri. Ia tahu mereka bermaksud membunuh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Buhairah berusaha memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak henti-hentinya menasihati ketiga tamunya tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Diingatkannya bahwa bagaimanapun usaha mereka tidak akan mampu mendekati Nabi Muhammad SAW untuk membunuhnya. Akhirnya, ketiganya pun melihat kebenaran dalam perkataan Buhairah. Batallah niat mereka untuk mengejar dan membunuh Nabi Muhammad SAW. Kemudian berlalulah mereka dari hadapan Buhairah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Nabi Muhammad SAW dari kejahatan dan kotoran-kotoran jahiliyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing Nabi Muhammad SAW tumbuh menjadi orang yang paling ksatria, paling baik akhlaknya, paling mulia asal-usulnya, paling baik pergaulannya, paling agung sikap santunnya, paling murni kejujurannya, paling jauh dari keburukan dan akhlak yang mengotori kaum lelaki, sehingga semua orang menjulukinya Al-Amin. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan sifat-sifat itu pada diri Nabi Muhammad SAW. Kelak setelah menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW bercerita tentang perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya sejak masa kecil dari segala bentuk kejahiliahan. Rasulullah bersabda, "Pada masa kecilku, aku bersama anak-anak kecil Quraisy mengangkut batu untuk sebuah permainan yang biasa dilakukan anak-anak. Semua dari kami melepas baju untuk alas di atas pundak sebagai ganjalan untuk memikul batu. Aku maju dan mundur bersama mereka. Namun tiba-tiba seseorang yang belum pernah aku lihat sebelumnya menamparku dengan tamparan yang amat menyakitkan. Ia berkata, 'Kenakan pakaianmu.' Kemudian aku mengambil pakaianku dan memakainya. Setelah itu, aku memikul batu di atas pundakku dengan tetap mengenakan pakaian dan tidak seperti teman-temanku." Membantu paman.
Nabi Muhammad SAW juga pernah menjadi gembala sewaan untuk membantu Abu Thalib yang hidup dalam kemiskinan. Perang Fijar. Sebagai seorang remaja yang tumbuh di lingkungan Jazirah Arab, Nabi Muhammad SAW juga mengalami perang yang disebut Perang Fijar. Saat peperangan dimulai, umur Nabi Muhammad SAW memasuki 15 tahun. Perang ini disebabkan oleh sebuah pembunuhan. Barats bin Qais dari Bani Kinanah membunuh Urwa ar-Rahal bin Utbah dari Bani Hawazin hanya karena Barats jengkel ketika Urwa dipilih untuk memimpin kafilah dagang Nu'man bin Munzir yang kaya. Diam-diam, Barats mengikuti kafilah Urwa dari belakang dan membunuh Urwa. Padahal ketika itu adalah bulan suci, bulan yang tidak diperkenankan bagi siapapun untuk menumpahkan darah. Karena Quraisy adalah pelindung Barats, Bani Hawazin mengumumkan perang terhadap Quraisy untuk membalas kematian Urwa. Perang pun pecah pada bulan suci. Selama 4 tahun berturut-turut, kedua belah pihak saling menyerang. Dalam pertempuran itu, awalnya Nabi Muhammad SAW bertugas memunguti anak panah lawan yang berjatuhan dan memberikannya kepada paman-pamannya. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, beliau juga meluncurkan panah ke arah lawan untuk melindungi paman-pamannya. Perang berakhir dengan perdamaian ala pedalaman. Pihak yang menderita lebih sedikit korban manusianya harus membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sejumlah selisih kelebihan korban. Dalam hal ini, pihak Quraisy yang lebih sedikit menderita korban harus membayar kelebihan korban sebanyak 20 orang Hawazin. Barats bin Qais. Barats bin Qais, penyebab Perang Fijar, adalah seorang pemabuk. Karena merusak citra sukunya, dia diusir dan mendapat naungan dari suku lain. Namun, di sana, dia juga mabuk berat dan membuat onar, kemudian diusir lagi. Akhirnya, Harb bin Muawiyah, yaitu ayah Abu Sofyan, menampungnya, walaupun hampir saja Barats bin Qais diusir lagi, karena terus berbuat onar. Karena perlindungan Harb dari Quraisy inilah, Bani Hawazin menyerang Quraisy ketika Barats bin Qais membunuh Urwa bin Utbah. Hilful Fudul. Selain mengikuti peperangan, Nabi Muhammad SAW yang masih remaja juga mengikuti sebuah perjanjian yang amat baik yang kelak dikenal dengan nama Hilful Fudul. Perjanjian ini bertujuan untuk melindungi hak-hak para pedagang asing yang seringkali terzalimi. Pencetus perjanjian ini adalah protes seorang pedagang asing dari Yaman. Saat itu, Ash bin Wa'il, seorang saudagar Mekah, tidak mau membayar utang kepada pedagang tersebut. Pedagang itu lalu menggubah syair dan membacakannya di depan umum. Syair ini amat menggugah perasaan para pemuka Quraisy. Mereka khawatir apabila dibiarkan terus, para pedagang asing tidak akan mau lagi memasuki Mekah. Apalagi, Perang Fijar mengakibatkan terjadinya perpecahan di pihak Quraisy. Sepeninggal Abdul Muthalib, orang-orang Quraisy dari keluarga yang lain sudah mulai berani menentang kekuasaan pemerintahan Quraisy. Maka dari itu, atas usulan Zubair bin Abdul Muthalib, seorang paman Nabi Muhammad SAW, orang-orang Quraisy dari keluarga Hashim, Zuhra, dan Taim berkumpul. Mereka bersepakat dan berjanji atas nama Tuhan Maha Pembalas bahwa Tuhan akan berada di pihak yang terzalimi sampai orang itu tertolong. Pertemuan ini berlangsung di rumah Abdullah bin Jud'an At-Taimi yang megah. Perjanjian Hilful Fudul ini menjamin perlindungan terhadap hak-hak orang lemah. Nabi Muhammad SAW ikut menyaksikan perjanjian tersebut dan amat menyukainya. Di kemudian hari, setelah diutus menjadi seorang Rasulullah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku tidak suka mengganti perjanjian yang kuhadiri di rumah Ibnu Jud'an itu dengan jenis unta yang baik. Kalau sekarang aku diajak, pasti akan kutolak." Menggembalakan kambing. Nabi Muhammad SAW melewati masa remajanya dengan menggembalakan kambing.
beliau pernah berkata kepada para sahabatnya, "Musa diutus, dia menggembala kambing. Daud diutus, dia menggembala kambing. Aku diutus juga menggembala kambing keluargaku di Ajat." Sambil menggembala, pikiran Nabi Muhammad SAW menerawang. Siapa yang menciptakan bintang-bintang yang begitu kemilau? Siapa yang membuat udara untuk kuhirup? Siapa yang membuat jantungku berdetak? Siapa yang membuat matahari mengejar bulan dan bulan mengejar matahari? Ribuan pertanyaan seperti itu membuat Nabi Muhammad SAW selalu sibuk berpikir. Hal itu membuat akhlak beliau terjaga dengan baik, terhindar dari perbuatan buruk yang sering terjadi di Mekah. Pada saat itu, orang-orang menyembah patung di mana-mana. Laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri sering pergi berduaan. Orang-orang melakukan tawaf tanpa busana, pesta mabuk-mabukan setiap malam, dan masih banyak keburukan lainnya. Meski demikian, pernah juga Nabi Muhammad SAW ingin pergi ke kota untuk melihat sebuah pesta pernikahan. "Tolong jaga kambing-kambingku," pinta Nabi Muhammad SAW kepada seorang teman gembalanya. "Baiklah, memang sudah giliranmu yang pergi bersenang-senang," kata teman Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pun pergi memasuki Mekah. Di ujung kota, ia melihat ada sebuah pesta pernikahan yang dipenuhi berbagai hiburan dan musik. Namun, belum sempat Nabi Muhammad SAW tiba di rumah itu, tubuhnya tiba-tiba disergap keletihan. Nabi Muhammad SAW duduk bersandar di dinding dan tertidur lelap sampai pagi. Beliau tidak sempat melihat tontonan di pesta sedikit pun. Esok harinya, Nabi Muhammad SAW datang lagi ke Mekah dengan maksud yang sama. Kali ini, sebelum beliau tiba di tempat pesta, telinganya mendengar musik indah yang turun dari langit. Musik yang jauh lebih indah daripada semua musik di dunia ini. Musik itu membuai Nabi Muhammad SAW dan beliau pun kembali tertidur. Sejak itu, Nabi Muhammad SAW tidak lagi berminat untuk melihat pertunjukan musik di pesta, agar terhindar dari kenakalan yang sering dibuat para pemuda seusianya. Akhlak Nabi Muhammad SAW yang demikian baik selagi muda membuatnya disayang dan dipercaya semua orang, hingga beliau pun dijuluki Al-Amin, yang artinya yang dipercaya. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Namanya Khadijah binti Khuwailid. Sosoknya cantik dan anggun. Setelah ayah dan ibunya meninggal, saudara-saudara Khadijah saling membagi harta kekayaan peninggalan orang tuanya. Namun, Khadijah sadar bahwa kekayaan dapat membuat orang hidup menganggur dan berfoya-foya. Dia dikaruniai kecerdasan yang luar biasa dan kekuatan sikap untuk mengatasi godaan harta. Maka dari itu, Khadijah pun memutuskan untuk membangun kekayaannya sendiri berbekal warisan orang tuanya. Tidak lama kemudian, Sayyidah Khadijah telah membuktikan bahwa meskipun tidak mendapat harta warisan, dia mampu mendapatkan kekayaan itu dari hasil jerih payahnya sendiri. Dengan harta yang diperolehnya, Sayyidah Khadijah membantu orang-orang miskin, janda, anak-anak yatim, dan orang-orang cacat. Jika ada seorang gadis yang tidak mampu, Khadijah menikahkan dan memberi mas kawinnya. Sayyidah Khadijah lembut dan ramah. Walau menjadi pemimpin tertinggi dalam menjalankan bisnis keluarga sepeninggal ayahnya, beliau juga mau menerima saran-saran orang lain. Khadijah tidak menyukai adanya jarak hubungan antara atasan dan bawahan. Beliau menganggap bawahan sebagai rekan kerja yang pantas dihormati. Sayyidah Khadijah sendiri selalu tinggal di rumah. Karena itu, biasanya beliau minta bantuan seorang agen jika sebuah kafilah sedang dipersiapkan untuk pergi ke luar negeri. Orang yang dimintai bantuan itu bertanggung jawab membawa barang-barang dagangannya untuk dijual ke pasar-pasar asing. Sayyidah Khadijah sangat teliti memilih seorang agen.
Beliau juga sangat lihai merencanakan waktu keberangkatan kafilah dan tempat tujuannya, sebab barang akan terjual dengan cepat pada waktu dan tempat yang tepat. Begitu suksesnya Sayyidah Khadijah sebagai seorang saudagar, sampai-sampai jika sebuah kafilah Quraisy berangkat dari Mekah, bisa dipastikan lebih dari separuhnya adalah harta perdagangan milik Sayyidah Khadijah. Beliau seperti mempunyai sentuhan emas. Diibaratkan jika beliau menyentuh debu, debu ini akan berubah menjadi emas. Karena itu, penduduk Mekah menjulukinya Ratu Quraisy atau Ratu Mekah. Kalau hanya kekayaan yang menjadi ukuran, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menjadikan Sayyidah Khadijah kelak sebagai istri seorang rasul. Pasti ada sifat lain yang lebih utama yang membuatnya sepadan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita suci. Sayyidah Khadijah mempunyai seorang paman bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah adalah sanak saudara Khadijah yang paling tua. Dia sangat mengutuk kebiasaan bangsa Arab jahiliyah yang menyembah berhala, sehingga menyimpang jauh dari apa yang diajarkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimussalam. Waraqah sendiri adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setia dan lurus. Dia tidak pernah meminum minuman keras dan berjudi. Dia murah hati terhadap orang-orang miskin yang membutuhkan pertolongannya. Sayyidah Khadijah sangat terpengaruh pemikiran Waraqah bin Naufal. Sayyidah Khadijah juga sangat membenci berhala dan patung-patung sesembahan. Bersama beberapa keluarganya, Sayyidah Khadijah adalah pengikut setia ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimussalam. Jika mendengar ada seorang anak perempuan akan dikubur hidup-hidup, Waraqah dan Sayyidah Khadijah akan segera menemui sang ayah dan mencegah perbuatannya. Jika kemiskinan yang menjadi alasan rencana pembunuhan itu, Sayyidah Khadijah dan Waraqah akan membeli anak itu dan membesarkannya seperti anak kandung sendiri. Seringkali beberapa waktu setelah itu, ayah si anak menyesali perbuatannya dan mengambil putrinya kembali. Waraqah dan Sayyidah Khadijah akan memastikan dulu bahwa anak itu akan diasuh dengan benar dan disayangi. Setelah itu barulah dia mengizinkan sang ayah membawa pulang anaknya kembali. Budi pekerti Sayyidah Khadijah yang agung, santun, lembut, dan penuh keteladanan ini membuat semua orang menjulukinya juga sebagai Khadijah At-Tahirah atau Khadijah yang suci. Pertama kalinya dalam sejarah bangsa Arab, seorang wanita dijuluki demikian. Padahal orang Arab pada masa jahiliyah sangat mengagungkan laki-laki dan merendahkan wanita. Selain Sayyidah Khadijah, ada pula beberapa saudagar wanita terkenal. Di antaranya Hindun, yaitu istri Abu Sofyan, dan Asma binti Mukharribah, yakni ibu Abu Jahal. Para saudagar wanita ini biasanya juga menjual keperluan wanita, seperti pakaian, parfum, perhiasan emas dan perak, permata, dan obat-obatan. Barang-barang ini tidak memerlukan banyak ruang, ringan, dan laku keras di mana-mana.